Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di podcast Stay Tune. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas fenomena mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa aktivis. Saya, Kotova Nur Indah Pratiwi, yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian berdiskusi santai sekaligus reflektif. Nah, teman-teman bayangkan nih, ada mahasiswa yang dipenuhi pengalaman kepanitiaan dan jabatan organisasi, dan ada mahasiswa yang dipenuhi sertifikat magang dan pengalaman proyek freelance. Keduanya sama-sama terlihat produktif, bukan? Namun, kerap dipertentangkan satu sama lain. Yang satu dianggap sebagai aktivis, yang satu lagi dianggap sebagai kupu-kupu atau kuliah pulang. Pasti kalian sudah nggak asing kan dengan kedua istilah itu? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas kedua label tersebut lebih mendalam, tidak hanya dari sisi permukaannya saja, tetapi juga mitos, fakta, dan alasan yang melatar belakanginya. Selain itu, kita juga akan membahas berbagai hal menarik lainnya yang semoga dapat menjadi inspirasi sekaligus bahan evaluasi bagi teman-teman organisatoris. Nah, untuk membahas topik ini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang memiliki pandangan langsung dari dalam organisasi. Mari kita sambut Kak Muhammad Fahmi Hoirudin selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, mari berkenalan terlebih dahulu. Silakan Kak, boleh disebutkan nama, posisi di organisasi, serta satu hal yang mungkin jarang diketahui orang lain. Kayak fun fact gitulah Kak. Silakan Kak. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Muhammad Fahmi Hoirudin gitu. Di sini dikasih kesempatan sama teman-teman Himasta buat sharing gitu ya sama teman-teman. Jadi hari ini aku masih diamanahi sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang periode 2025-2026. Yang mungkin kalau semisal tadi dibilang fun fact ya. Satu fun fact, nggak tahu sih ini fun fact apa enggak ya. Cuman yang kepikiran di pikiranku ketika kita membahas topik-topik atau hal-hal yang memang tadi sempat dibahas atau di disclaimer lah ya, bahwa fun fact-nya aku mahasiswa statistika pertama yang bisa memecah telur lah untuk bisa di BMKM gitu, jadi presma gitu. Mungkin itu satu fun fact yang jarang orang tahu ya, karena kan ya mungkin lebih lengkapnya nanti sih kali ya. Iya Kak. Nah, menarik sekali ya teman-teman cerita dari Kak Fahmi ini. Jadi bikin kita penasaran Kak. Dulu ketika masih menjadi mahasiswa baru, apakah Kak Fahmi lebih condong menjadi kupu-kupu atau justru langsung terjun aktif berorganisasi? Oke, sebelumnya kalau semisal ngomongin masalah mahasiswa organisasi ya, tentunya di awal tuh belum ada kepikiran gitu. Apalagi dari aku yang memang basicnya itu dulu SMK gitu, bukan dari SMA yang mungkin juga bahkan nggak punya pikiran bahwa aku mau kuliah kan awalnya. Nah cuman ketika di PMB kan, atau di kita kan namanya Masta ya, ketika di Masta itu kita ada brandingan organisasi gitu yang aku ngelihat kok cukup ada hal-hal yang bisa bikin aku tertarik di situ gitu. Yang mana apalagi kita juga sebagai mahasiswa pasti ada kan perasaan-perasaan yang mungkin masuk karena tuntutan orang tua lah, masuk karena bukan keinginan sendiri, salah jurusan dan lain sebagainya. Nah, aku rasa itu bisa jadi satu tempat lain gitu untuk kita bisa mengekspresikan diri dan cari hal-hal yang mungkin nggak bisa kita dapatkan secara langsung gitu ketika kita menjadi mahasiswa di prodi ini spesifiknya, atau di prodi statistika gitu. Ketika aku maba kemarin sih pikirku kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih ya untuk cerita pengalaman mabanya. Nah, kita akan lanjut ke obrolan utama teman-teman pada hari ini. Oke Kak, terlepas dari definisi umum nih yang selama ini beredar, menurut Kak Fahmi secara pribadi, apa yang membuat seseorang layak disebut sebagai mahasiswa kupu-kupu, dan apa yang membuat seseorang layak disebut sebagai mahasiswa aktivis? Apakah hal ini semata-mata soal keikutsertaan dalam organisasi atau ada faktor lain yang turut memengaruhi? Oke. Kalau semisal dari tema yang diangkat sekarang kan sebetulnya yang jadi perdebatan itu apakah banyak antara mahasiswa yang aktif di organisasi dan aktif di magang ya. Nah, aku rasa sebetulnya bisa dikategorikan ketika mahasiswa yang lebih milih program-program magang ini sebagai kupu-kupu. Tapi
mungkin kalau kategorinya kalau di statistika kita selalu bilang pengklasifikasian gitu ya. Klasifikasi untuk mahasiswa yang masih ikut program-program magang ini setengah kupu-kupu gitu. Karena mereka masih mau untuk keluar kandang ya bahasanya, untuk coba cari relasi ataupun pengalaman gitu. Cuman kalau semisal mahasiswa aktivis ini ya tentunya yang gak cuman aktif di organisasi tapi juga berkontribusi juga apa ya, banyak kasih dedikasi lah gitu untuk mahasiswa umum lainnya ataupun untuk universitas atau untuk prodi itu sendiri. Nah, sebenarnya ini jadi satu hal yang menarik ya, karena aku kemarin sempat lihat di TikTok gitu, atau aku lupa di satu channel di mana dia coba menghadirkan mahasiswa aktivis sama kupu-kupu yang memperdebatkan sebenarnya organisasi itu penting apa enggak gitu. Nah, kalau semisal dilihat dari antara dua sisinya, mahasiswa kupu-kupu, aku pertegas sekali lagi, mahasiswa yang mungkin benar-benar acuh tak acuh, yang benar-benar nggak ada ketertarikan dan nggak ada keinginan gitu untuk join di organisasi atau kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal di eksternal dari prodinya itu, prodi dia sendiri atau dari dirinya sendiri lah minimal gitu, atau minimal dari kelasnya lah ya. Jadi kayak dia benar-benar mau program magang, mau program apapun itu dia nggak akan pernah mau ngambil karena dia merasa bahwa ya udah cukup dengan kuliah, pulang main, nongkrong, ngopi gitu, udah cukup kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya mahasiswa aktivis sendiri, sebenarnya kalau aku memaknai aktivis ini bukan hanya sebatas aktif di organisasi aja ya, hanya sebatas aktif ikut dapat sertifikat tuh juga bukan gitu, tapi dilihat dari sejauh mana komitmen dan kontribusi kita terhadap organisasi itu, sejauh mana dedikasi yang bisa kita berikan, apalagi kalau mungkin berbicara di era sekarang yang lagi marak keberdampakan, ya sejauh mana keberdampakan yang bisa kita kasih untuk minimalnya lingkungan sekitar kita gitu. Dari situ baru kita bisa dibilang sebagai mahasiswa aktivis mungkin ya. Meskipun penilaian aktivis itu timbulnya dari perspektif orang-orang sih, kita nggak bisa menilai kita sebagai aktivis sih kayak gitu. Baik, lanjut ya Kak. Sebagai presiden mahasiswa yang tentunya sudah banyak berinteraksi dengan berbagai tipe mahasiswa kan, menurut Kak Fahmi, apa saja alasan sesungguhnya dibalik pilihan mahasiswa untuk menjadi kupu-kupu? Apakah hal tersebut selalu berkaitan dengan kemalasan atau ada faktor lain seperti kondisi ekonomi, pengalaman kurang menyenangkan di organisasi sebelumnya, atau memang karakter pribadi yang lebih nyaman bekerja secara mandiri? Oke, sebelumnya kalau misal ngomongin faktor utama dari mahasiswa kupu-kupu ya, yang aku tangkap sih sebetulnya faktor utamanya itu di perihal ketertarikan sih. Tergantung sejauh mana dia bisa melihat prospek yang bisa dia dapatkan di organisasi. Mungkin timbulnya mulai dari bukan kesalahan berpikir ya, tapi lebih tepatnya mungkin kesalahan dalam memandang organisasi itu sendiri dulu aja gitu minimal. Karena kalau semisal kasusnya dia udah sempat ikut organisasi terus dia nggak lagi, rasa-rasanya kalau mau dibilang kupu-kupu ya nggak juga, karena dia sempat jadi bagian organisasi gitu, dan dia juga udah sempat mau untuk coba grow up lah ya kayak gitu, dan coba untuk merangkak keluar dari zona nyamannya. Cuman kalau semisal aku berbicara tentang kupu-kupu ini, salah satu case-nya aku punya saudara yang dia benar-benar kupu-kupu, nggak ikut organisasi, yang benar-benar hidupnya cuman kuliah, pulang, tidur, ngopi, laundry gitu-gitu doang ya. Yang mana sebetulnya kalau aku lihat ya dia sebatas nggak punya pandangan dan prospek yang bisa dia lihat aja gitu di organisasi. Sebenarnya apa sih yang bisa didapat di organisasi? Sebenarnya apa sih yang bisa bikin aku tertarik di organisasi? Emang apa sih benefit yang bisa dikasih? Nah, dia nggak cukup terbuka dengan itu, dan mungkin dia cukup terstigma atau terdistract sama hal-hal yang lainnya. Mungkin dia lebih ngerasa kayaknya cari duit lebih oke sih daripada organisasi. Kayaknya apa ya? Cari-cari bukan relasi, tapi lebih tepatnya ini money oriented lah. Dia kayak apapun yang bisa menghasilkan uang deh kayaknya lebih menarik untuk aku gitu. Padahal sebetulnya join organisasi ini menurutku juga salah satu prospek gitu dalam ya mungkin pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan hal yang kita mau juga. Cuman ini menjadi satu bagian proses saja yang kita bangun menuju kepada tujuan yang lagi kita kejar gitu. Cuman karena mungkin terstigma dan terfikirkannya ya, cara berpikirnya benar-benar yang ya udah gimana cara, apa yang kira-kira hal-hal yang bisa dilakukan dan dapat duit gitu secara nggak langsungnya. Misal kayak ya udah kita mungkin jualan bisnis atau apa gitu, tapi nggak punya prospek atau pandangan yang cukup luas gitu di organisasi itu kayak gimana, yang pada akhirnya sebetulnya dia juga menyesal sih gitu. Ada kata-kata penyesalan waktu dia mau lulus pun
dia kebingungan gitu ketika mau apply di beberapa perusahaan. Tanya ke aku waktu itu sempat kayak, Mi, kira-kira divisi yang oke apa ya gitu. Dia mau nyantumin di CV-nya, cuman dia juga bingung kalau mau ditanya. Mungkin dia juga pengen bilang kalau punya pengalaman tapi juga nggak tahu tentang organisasi ini kayak gimana gitu. Jadi itu cukup menjadi satu pengaruh yang besar juga tentunya kayak gitu. Jadi kalau misal ngomongin perihal itu sih kurang lebihnya pandangan dari aku sih kayak gitu sih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen yang seru nih, yaitu segmen mitos versus fakta. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sering beredar di kalangan mahasiswa. Kak Fahmi dapat menanggapi mitos atau fakta beserta alasan singkatnya. Langsung kita mulai ya Kak? Ya boleh. Pertanyaan pertama, mahasiswa kupu-kupu cenderung individualis dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mitos atau fakta? Fakta sih itu. Karena apa ya? Mahasiswa kupu-kupu itu rata-rata latar belakangnya itu menurutku orang-orang yang punya jiwa-jiwa introvert sih. Jiwa-jiwa introvert yang udah dia introvert tambah dia nggak lihat ada prospek atau pandangan yang cukup luas juga gitu. Jadi combo gitu loh. Udah satu hal ditumpuk lagi sama satu hal gitu. Jadi double di mana dia merasa bahwa udah dianya introvert, nggak suka banyak interaksi dan lain sebagainya, tambah lagi dia nggak ngelihat prospek apa-apa gitu. Makanya pada akhirnya pandangan yang kita lihat dari luar cenderung ya dia dia cukup nggak terlalu peduli sama lingkungan sekitarnya, terus cukup apatis dengan hal-hal yang mungkin ya yang berkaitan dengan dunia luar kayak gitu. Dia lebih cenderung ya mengurus dan mencari tahu hal yang mungkin jadi ketertarikannya dia aja, sebatas itu aja paling. Dan itu menurutku fakta sih itu sih. Oke, kita lanjut ya Kak. Pertanyaan kedua, mahasiswa aktivis sudah pasti mengalami kendala dalam hal akademik, mitos atau fakta? Duh, kayaknya fakta nih. Ini cukup pro kontra sih sebenarnya kawan-kawan ya. Pro atau fakta atau mitos, bisa jadi kedua-duanya. Gimana ya jawabnya ya? Karena dalam hal yang sedang aku jalani sekarang itu pun masih jadi pertaruhan gitu, bahwa ini akan jadi mitos atau fakta gitu. Cuman kalau dilihat dari track sebelum-sebelumnya ya, ada beberapa orang yang pada akhirnya bisa menjadikan itu sebuah fakta karena memang lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya masih mengikat di tanggung jawab ya. Tapi kalau ngomongin tanggung jawab kan akademik pun juga masuk ke dalam tanggung jawab kita ya kayak gitu. Jadi makanya aku bilang kayaknya itu akan dikembalikan kepada masing-masing perseorangannya sih, gimana orang-orang atau aktivis-aktivis ini mempersiapkan dirinya dalam menghadapi dan memenuhi segala tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau untuk aku kayaknya aku jawab mitos gitu sih, mitos. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Mengikuti organisasi kurang bermanfaat apabila pada akhirnya hanya ingin bekerja di perusahaan, mitos atau fakta? Mitos sih menurutku ya, karena tadi kan disampaikan bahwa ikut organisasi kurang bermanfaat kalau cuman pengen kerja di perusahaan kan. Iya Kak. Nah justru menurutku ikut organisasi ini jadi pondasi yang penting gitu untuk ketika kita punya proyeksi kerja di perusahaan. Karena secara nggak langsung kalau teman-teman belum tahu ya gitu, atau belum punya cukup pandangan yang jauh gitu, bahwa di beberapa perusahaan ya sistematika dan dinamikanya berjalannya kurang lebihnya sama kayak di organisasi gitu. Apa divisi-divisinya, apa bagian-bagiannya, apa pembagian tupoksinya, tanggung jawabnya, alur koordinasinya, itu sama persis gitu sebetulnya sama hal yang kita jalankan di organisasi gitu. Jadi aku lebih mikir bahwa itu mitos sih. Justru malah ikut organisasi ini menjadi pondasi dan penyokong paling penting kalau kalian mau kerja di perusahaan gitu. Apalagi dengan kita anak-anak mahasiswa yang cukup atau aktivis atau organisatoris yang sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Nah itu plus banget sih pasti sih, dengan menghadapi mood bos yang berubah-ubah, tugas-tugas tambahan, lemburan-lemburan kan yang semalam harus jadi gitu. Nah itu justru menurutku malah jadi satu hal yang cukup bisa jadi acuan sih gitu. Jadi kalau ditanya atau dibilang itu hal yang kurang bermanfaat atau enggak sih menurutku. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Pengalaman magang lebih diperhitungkan dalam dunia kerja dibandingkan pengalaman berorganisasi, mitos atau fakta?
Mitos sih buat aku ya. Karena sebenarnya sorry itu sih ya teman-teman ya. Di sini aku yang ada di pikiranku adalah ketika teman-teman hanya punya pengalaman magang, pasti orang-orang atau perusahaan-perusahaan ini berpikir teman-teman ini ya udah kesetnya jadi budak korporat aja gitu loh. Maksudnya udah jadi ya udah karyawan aja gitu. Maksudnya udah jadi orang-orang yang udah terbiasa diperintah dan ngikutin alur aja gitu. Yang penting udah tahu aja kerjanya gimana, ngerjainnya apa dan lain sebagainya kayak gimana gitu. Dan kalau aktivis biasanya kita punya, mungkin aku bisa sebut sebagai privilege ya, atau kalau nggak privilege ya satu value lah gitu, bahwa ketika kita dilihat CV-nya pernah jadi ketua ini, pernah jadi ketua divisi atau apapun itu dan lain sebagainya, di situ cukup bisa memperlihatkan sedikit value kita bahwa orang ini nggak hanya sebatas bisa disuruh-suruh gitu, bahkan bisa disuruh-suruh semena-mena pun entah bisa atau enggak gitu, karena kita jadi punya market value yang cukup tinggi aja atas dasar pengalamannya, relasinya, terus kompetensinya gitu. Karena bakal banyak lah hal yang timbul kalau semisal itu sifatnya dari organisasi ya. Kayak mesti perusahaan-perusahaan udah ada pikiran kayak oh ini anak pernah di sini pasti berkaitannya, misal oh ini anak pernah jadi ketua BEM universitas, pasti relasinya menjarah ke sini-sini juga nih, pasti dia juga punya relasi kayak gini, dan nggak mungkin dia jadi ketua BEM universitas kalau dia nggak bisa ngomong dan nggak bisa ini. Jadi apa ya, penjabarannya akan lebih luas gitu, bahwa kita bisa apanya itu lebih luas daripada kalau semisal cuma di magang, dia paling mikirnya oh pernah magang di sini berarti udah tahu nih sistemnya yang di perusahaan ini yang pernah dia ikutin magang kayak gimana. Oh berarti kalau perihal-perihal kayak gini nggak usah jelasin mulu-mulu lagi, tinggal ya udah yang penting kayak gini selesai, dia udah paham. Pasti menurutku penilaiannya cukup sampai di situ aja gitu. Oke, seru banget ya teman-teman segmen mitos versus fakta. Jadi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering beredar di kalangan mahasiswa. Nah sekarang boleh nggak dari Kak Fahmi berbagi cerita dan pengalaman, apakah pernah ada momen Kak Fahmi tuh sempat mikir nih kayak sepertinya menyenangkan juga ya jadi mahasiswa kupu-kupu, apa yang akhirnya membuat Kak Fahmi tetap memilih untuk aktif berorganisasi hingga saat ini? Oke. Kalau misal kepikiran itu jadi mahasiswa kupu-kupu, pasti kepikiran ketika kita lagi burn out di organisasi. Sumpah itu pasti kepikiran banget, kayak benar-benar yang aduh kayaknya jadi kupu-kupu enak ya, bisa bangun siang, bisa nggak ada beban-beban rapat, beban-beban bikin proposal, beban-beban harus koordinasi ini itu, ngurus ini itu, gladi dan lain sebagainya gitu. Cuman aku rasa itu perasaan yang hanya datang sementara gitu. Dimana ada part juga ketika aku kemarin masa peralihan dari periode kemarin ke periode ini, cukup ada space waktu lah waktu itu di ya sekitar 3-4 bulan, yang dimana aku cuman menjalani magang aja dan organisasinya belum aktif lagi nih. Asli aku kayak orang bingung sih itu sih, kayak awal seminggu pertama sih enjoy ya. Seminggu pertama enjoy nih, ngopi, tidur bangun siang, terus santai-santai, bangun jam 10, keluar makan, jam 12 tidur lagi gitu. Enak banget untuk dinikmatin. Cuman di minggu keduanya udah mulai bingung tuh. Aduh kok gabut ya, aduh kok mau ngapain ya, bingung ya mau ngapain, gimana ya. Maksudnya dengan waktu kita yang udah terbiasa keisi dengan schedule yang cukup padat gitu, hal-hal yang memang kasih kita kesibukan dan lain sebagainya, kita jadi bingung nih. Ya mungkin kayak apa ya, bukan kayak nikotin sih, cuman kayak ya ada dopamin yang ngebuat kita tuh menagih itu lagi gitu loh. Karena ya mungkin kita udah terbiasa menjalani itu dan padanya tiba-tiba hilang gitu. Apalagi aku memang basic orang yang nggak bisa diem di rumah gitu, maksudnya nggak bisa diem di satu tempat yang lama gitu. Maksudnya kayak gabutan lah orangnya lah, kayak seharian di rumah tuh nggak bisa, minimal harus tetap keluar, entah itu keluarnya ngopi atau ngapain, minimal aku harus keluar kayak gitu. Apalagi untuk orang yang basicnya kayak aku gitu. Makanya aku ngerasa kayaknya ya masa-masa merasa pengen jadi kupu-kupu itu ada, cuman ya di beberapa waktu ketika lagi benar atau lagi capek aja sih. Dan itu pun menurutku bukan keinginan yang sepenuhnya jadi kupu-kupu gitu,
tapi lebih kepada ya mungkin kita butuh rest dulu sebentar gitu buat ngeriset ulang hal-hal yang memang kemarin udah kita upayakan, hal yang kemarin udah kita paksakan gitu. Coba kita istirahat dulu, coba kita hold dulu, kita riset ulang lagi untuk kita tata lagi, untuk kita berjalan ke depan lagi gitu. Bener-bener yang bingung sih jujur, kayak aduh ngapain ya, aduh ada apa ya gitu, yang dengan kebiasaan aku yang udah banyak kegiatan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau di pikiran aku ada keinginan untuk jadi kupu-kupu penuh apa enggak sih kayaknya, karena aku cukup menikmati dinamika organisasi yang sejauh ini aku jalani gitu. Dan pada akhirnya ketika aku pikir-pikir lagi ya, setelah perasaan itu lewat, aku bersyukur karena aku masih tetap bertahan di organisasi. Berarti sejauh ini dari maba 4 tahun guys, 4 tahun aku organisasi dari maba sampai sekarang. Yang aku bersyukur bahwa ketika ada kesempatan aku nggak pernah nggak ngambil. Ketika ya kemarin aku burnout dan merasa pengen jadi kupu-kupu, aku tetap berusaha untuk berkomitmen berjalan menjadi aktivis atau organisatoris, karena pada akhirnya banyak juga hasil-hasil atau hal-hal yang bisa aku dapat juga gitu dari hal-hal yang mungkin nggak pernah kita duga gitu loh sebelumnya, bahwa kalau semisal kita paksain untuk nggak jadi kupu-kupu tuh kita bakal bisa ketemu hal-hal baru dan pengalaman-pengalaman baru yang bisa ngasih bekal kita untuk mempersiapkan diri menuju masa depan kita nanti gitu. Nah, baik dari cerita Kak Fahmi yang tetap memilih untuk aktif berorganisasi hingga saat ini selama menjalani peran sebagai presiden mahasiswa, tentu banyak dinamika yang telah dilalui nih Kak, baik momen yang membanggakan maupun momen yang cukup menantang. Kalau boleh tahu, adakah satu pengalaman yang paling membekas bagi Kak Fahmi selama berproses di organisasi, dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut? Oke. Pengalaman yang paling membekas ya, sebetulnya semua pengalaman tentunya membekas. Cuman satu hal yang aku pikir cukup membekas dan jadi hal-hal yang mungkin wah gitu ya buat aku ya. Ketika kemarin masa pencalonan, waktu masa pemira, aku mengajukan diri jadi calon presiden mahasiswa dalam keadaan aku masih kerja dan KKN. Itu kalau dipikir secara logika kayak wah gila gimana nih ya, bagi waktunya gitu. Wah gimana nih untuk bisa nge-manage itu semua dalam satu waktu yang harus bisa membagi antara ketiga ini gitu. Dimana posisinya ya sebenarnya 4 sih, sama satu lagi skripsi ya guys, lupa. Jadi kayak posisinya aku mencalonkan diri sebagai presma yang banyak prosedur yang harus aku jalani dan lakuin. Satu sisi aku punya tanggung jawab, aku kerja part time juga waktu itu. Satu sisi aku KKN juga jadi koordinator desa waktu itu, jadi ketua kelompok KKN juga gitu. Satu sisi mungkin masih ada tanggungan magang dan skripsi juga gitu. Nah, kalau dipikir sebelum itu terjadi dan sekarang, kalau aku pikir-pikir secara rasional kayak nggak masuk akal gitu. Aku bisa ngelewatin itu kan. Cuman pada akhirnya ketika sekarang atau kemarin berjalan ya pasti ada sih aduh-aduhnya tuh pasti ada, kayak ngeluh-ngeluhnya, capek-capeknya tuh pasti ada. Cuman yang pada akhirnya cukup bisa aku banggakan dari diriku adalah aku bisa ngelewatin proses itu gitu. Aku bisa melalui semua itu. Ya aku nggak menurutku satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, ketika melalui proses kita nggak selalu harus punya hasil yang sempurna gitu. Kita nggak selalu harus punya progres yang cukup baik dan berhasil mungkin menurut standar atau ekspektasi teman-teman ya. Tapi setidaknya kita udah bisa ngelewatin dan ngelaluin itu tuh udah cukup keren sih menurutku. Jadi kayak aku cukup berbangga sama diriku sih kemarin, bahwa oh ternyata ya keren juga ya, bisa ngelewatin banyaknya tanggung jawab dan tekanan dan keterikatan itu semua dalam satu waktu, yang sampai akhirnya semua itu terselesaikan satu persatu. Bukannya ini bukan NPD ya guys. Aku perlu aku perlu garis bawahi bahwa kadang-kadang ya sekali-kali kita perlu untuk mengafirmasi diri kita gitu. Karena menurutku satu orang yang paling bisa kita andalkan untuk mengapresiasi diri kita ya diri kita sendiri gitu. Jangan justru kalau kalian mengharapkan apresiasi dari orang-orang lain, nah itu baru mungkin ya. Cuman kalau dari aku sih, karena nggak menaruh ekspektasi itu di orang lain, setidaknya itu yang bisa aku banggakan dari diriku lah. Karena apapun prosesnya,
apapun hal yang kita jalanin, apapun yang kita laluin, dan apapun hasilnya, menurutku tetap perlu untuk kita rayakan, kayak gitu. Keren banget ya teman-teman pengalaman Kak Fahmi ini selama berorganisasi. Nah sekarang nih Kak Fahmi, harapan untuk organisasi ke depan dan pesan untuk teman-teman organisatoris yang saat ini mungkin baru memulai organisasi atau mungkin sedang menjalankan periodisasinya. Oke, kalau misal untuk pesan sendiri, pesanku apa ya? Pesanku kuatkan komitmen aja sih, kuatkan komitmen, jalani apa yang udah kalian mulai sampai selesai kayak gitu. Karena kadang ketika proses itu berjalan, kita selalu yang ada di pikiran kita tuh hanya capek, buat apa sih, buat apa gitu kan. Kayak kita mau kejar apa sih kayak gitu kan ya, biasanya kayak kencang-kencang banget larinya mau ngejar apa dan lain sebagainya gitu kan. Itu hal-hal yang emang gak bisa kita lihat secara penuh gitu. Kalau kita lihatnya dari masa yang sekarang ya, kita tentunya gak akan bisa ngerti apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari nanti. Makanya pesanku cuman jangan pernah tolak kesempatan apapun yang datang ke hidup kalian guys, karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu akan merubah sejauh mana hidup kita di kemudian hari kayak gitu. Dan juga coba untuk perluas. Aku percaya sih sebenarnya teman-teman yang ada di generasi sekarang tuh pemikirannya lebih bagus, pemikirannya lebih terbuka, lebih kreatif daripada orang-orang zaman dulu gitu. Apalagi didukung dengan perkembangan zaman dan teknologi yang cukup masif sekarang kayak gitu. Jadi manfaatkan sebisa mungkin, terus jangan terstigma dengan budaya, kultur atau hal-hal yang emang udah terbangun dari lama gitu. Kalau ini era kalian ya manfaatkan sebaik mungkin, buatlah era kalian semenyenangkan mungkin sih buat aku kayak gitu. Jadi pesanku untuk teman-teman yang sedang menjalani organisasi dan periode saat ini itu aja sih, sama kuat-kuat sih. Karena setidaknya apa yang lagi kalian jalani sekarang adalah hal yang positif, minimal itu gitu. Daripada kalau tadi ngomongin kupu-kupu ya, kupu-kupu kita nggak punya kesibukan, malah nggak tahu kan kita kalau lagi stres atau lagi kayak gimana kita melampiaskan dengan hal-hal yang itu masih bisa bercabang ke hal yang positif atau negatif gitu. Jadi aku lebih merespek dan mensupport teman-teman yang ikut organisasi yang setidaknya kalian punya rutinitas yang cukup positif lah gitu sebagai mahasiswa. Kurang lebihnya gitu sih. Baik teman-teman, gak kerasa ya saking serunya ngobrol sama Kak Fahmi tuh udah sampai segmen terakhir aja. Obrolan pada hari ini tuh benar-benar membuka wawasan baru ya teman-teman. Ternyata isu kupu-kupu versus aktivis ini jauh lebih kompleks ya Kak, dibandingkan sekedar rajin berorganisasi atau malas berorganisasi. Ada alasan, ada konteks, dan yang paling penting ada pilihan sadar di baliknya. Bagi kalian yang saat ini sedang berada di persimpangan tersebut, semoga obrolan tadi dapat membantu kalian untuk merenung kembali, bukan mengenai label mana yang lebih baik, melainkan mengenai jalan mana yang paling sesuai dengan diri kalian masing-masing saat ini. Terima kasih banyak kepada Kak Fahmi yang telah berkenan berbagi cerita dan pandangan dengan tulus pada hari ini. Terima kasih pula kepada kalian semua yang telah menyimak obrolan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mengikuti podcast Tetun dan membagikannya kepada teman-teman kalian yang mungkin sedang bimbang menentukan jalannya masing-masing. Saya, Kotofa Nurida Pratiwi, mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Stay Tune berikutnya.